Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Leo? Oke, Lur. Ini readinganmu untuk di Mei 2025. Dan seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, dan energinya bisa vice versa. Leo. Oh iya, dari kota mana nih sedulur yang hadir? Boleh deh nanti komen ya. Gimana Leo perjalananmu di April? Amazing ya. April itu bulan yang penuh dengan cobaan. Bulan yang penuh tekanan dan situasi tidak menentu. Wow. Saya sendiri pengennya, pengen cepat berakhir lah ini April gitu. Pengen pindah bulan gitu. Oke, Leo. Saya akan coba untuk kupas secara mendalam energi kamu di Mei 2025. Wow. Justice. Oke. Leo, ya mungkin teman-teman Leo ngerasa lah di April bagaimana perjalanan itu, ya apa yang sudah terjadi, apa yang kamu lewati di April itu, ya jadikan sebagai pembelajaran yang berarti dan pembelajaran yang mahal, pembelajaran yang sangat mahal, ya. Kamu koreksi bulan April ini, ya, dan kamu di Mei harus lebih baik. Secara energi untuk Leo di bulan Mei 2025, kamu di bulan ini menjadi sorotan ya kalau yang kurasakan. Kamu seperti disoroti oleh orang-orang sekitar kamu, ya termasuk orang terdekat kamu sendiri sih. Dari lingkungan keluarga atau pertemanan atau persahabatan seperti itu Leo. Oke. Hati-hati ya di bulan ini dengan energi orang toksik. Dan ini ada di sekitar kamu. Di orang terdekat kamu. Kayak gitu. Ya, pesanku sih hindarin aja sih. Menghindar aja dulu deh gitu loh. Jangan terlalu dekat. Kalau kamu udah tahu sifat seseorang ini, ya sedangkan di April kemarin pun sebenarnya udah banyak ya. Di April itu banyak tanda-tanda tentang seseorang ini gitu loh. Kan sudah saya reading juga ya. Gitu. Dan di Mei ini semakin jelas seseorang tersebut gitu. Ya. Ya di perjalanan kamu ini, ya kamu harus bisa tegas nantinya. Artinya tegas satu ya, jangan takut kehilangan teman lah gitu. Ya, kalau memang temanmu itu nantinya kamu lihat di bulan ini ternyata dia berseberangan denganmu atau mungkin kamu tahu sifat aslinya bagaimana, ya udah, gak usah takut kehilangan gitu loh. Ya kalau semesta ini menunjukkan sifat buruk atau aslinya sifat temanmu itu bagaimana, ya berarti semesta sudah menunjukkan bahwasanya dia bukanlah temanmu yang baik untuk masa depanmu nanti gitu loh. Jadi jangan berkecil hati. Ya memang kecewa rasanya gitu. Ternyata dia yang selama ini kamu anggap baik, bahkan kamu yang gak hitung-hitungan, apalagi Leo. Leo itu kalau sudah deket sama orang, udah sayang, atau mungkin dia sudah menganggap ini sebagai teman, itu Leo sudah
biasanya ya Leo tuh nggak ada batasan lagi gitu loh. Artinya bener-bener peduli ya peduli bener gitu Leo. Terkadang sampai nggak mikirkan tentang diri sendiri sih. Kayak gitu ya. Dan di bulan ini ya kamu harus bisa merenungkan diri kamu gitu loh. Udah waktunya kamu benar-benar memikirkan diri kamu. Ya, udah waktunya kamu membahagiakan diri kamu gitu loh. Ya, Leo ya. Nah, kemarin di readingan sebelumnya, di readingan bulan April itu ya, termasuk readingan mingguan juga, di situ saya tegaskan tentang ketakutan. Takut tentang sesuatu yang kamu lakukan terjadi atau kenyataan atau terbongkar gitu ya. Ya, hal itu sih ada energi itu masih berjalan sampai ke sini sih, ke readingan di Mei. Ini masih berjalan ya. Gitu. Ya selama kamu benar, ya kamu nggak usah takut, gitu aja poinnya. Kalau memang kamu salah, ya mungkin kamu harus terima kenyataan, gitu loh. Dan apa yang terjadi, ya jadi lagi-lagi harus jadikan pembelajaran gitu loh, agar kamu bisa semakin dewasa nantinya. Ya, Leo di sini, kalau bicara tentang rezekian ya, satu ya, di bulan ini sebenarnya rezeki kamu kerasa cukup baik sih. Kerasa banget cukup baik. Tapi ada satu sisi di mana rezekimu ini akan kerasa agak sulit, yaitu tentang diri kamu deh. Kenapa? Karena di bulan ini hati-hati ya semua Leo, saya tegasin. Ya kamu amati sendirilah nanti gitu loh. Ya. Bulan Mei itu kamu amati lah, bila perlu kamu save aja, kamu catat hal-hal yang saya bahas di sini dan kamu amati tuh di Mei. Godaan hawa nafsu kuat banget di sini. Kalau kamu nggak berhati-hati, kamu bisa gampang kebakar emosi. Ya, dan tahu sendiri emosi itu adalah suatu energi atau hawa nafsu, ya, simbol api gitu loh. Ini panas. Kalau kamu nggak segera sadarkan itu nantinya, ya ini akan berdampak kemana-mana. Berdampak sama orang terdekatmu, termasuk rezekimu juga akan kerasa seret nantinya. Ya semoga teman-teman Leo di bulan ini bisa lebih dewasa, lebih bijaksana, ya, bisa lebih stabil lagi, bisa lebih sabar. Egonya tolong dikendalikan. Sekali lagi saya di sini bukannya menghakimi, bukan menyalahkan, tidak. Cukup kamu renungkan sajalah. Kalau kamu nggak merasa apa yang saya bahas di sini, berarti bukan energimu. Itu aja simple. Oke? Kayak gitu. Nah lanjut lagi di sini untuk Leo. Ada ya, di sini ada energi vice versa, yaitu tentang uang, terkait masalah uang. Ada yang ribut masalah uang, ya. Ini ya lagi-lagi dengan orang terdekat sih. Bisa tentang teman atau keluarga di sini. Ada perselisihan masalah uang di sini. Ya, ya semoga kamu bisa berhati-hati sih untuk masalah ini ya nantinya. Kalau kamu udah tahu apa yang dibahas di sini ya, kamu udah punya gambaran gitu loh. Oh, ini masalah duitnya aku harus hati-hati nih gitu loh. Ya, hati-hatinya adalah ya satu, jangan gampang percaya itu. Karena yang saya khawatirkan energi kekecewaan ini gitu loh. Karena kamu harus mengamati benar di sini, masalah duit sangat sensitif dan kamu bisa ribut sama seseorang hanya karena masalah uang. Ya, contoh nih, kamu mau nagih duit kamu sendiri, di mana yang make ini mungkin orang yang kamu anggap baik. Ternyata ketika kamu tagih jadi seperti ini, jadi ribut gitu. Ya. Dan hal-hal yang lain lah. Jujur sih energi kamu di bulan ini dalam banget ya. Dalam banget sih energi kamu di bulan ini, Leo. Tapi bukan berarti kamu di bulan ini akan terpuruk habis-habisan, enggak lah ya. Enggak mungkin kayak gitu sih, karena di bulan ini lebih kepada energi dinamika. Ya, naik turunnya sangat kerasa di sini gitu. Jadi jangan berkecil hati sih. Ya saya paham situasimu memang sebagian besar di antara Leo tidak baik-baik saja. Saya belak-belakan aja ngomong di sini ya. Mungkin kamu ngerasakan bener lah tentang hal itu. Apalagi di April ya, amazing lah situasi April itu gitu loh. Tapi itu tadi, ini namanya Leo gitu loh. Bukan berarti
situasi yang menekan Leo ini bisa membuat Leo rubuh gitu aja, enggak lah. Ini Leo sih. Jadi ya power ya atau energi dalam diri Leo itu kan sangat kuat ya, aura Leo kuat gitu loh ya. Dan orang-orang Leo kan orang-orang tegas sebenarnya gitu. Ya kamu harus melakukan sebuah perubahan di sini. Dan kamu tegas sama diri kamu kalau ya ikuti kata hati kamu ya. Jangan terlalu mengedepankan perasaan, itu yang sering banget saya bahas ya. Karena kamu bisa kebawa perasaan bener di sini gitu loh. Makanya tadi masalah uang bisa membuat kamu ribut sama seseorang di sini. Ya. Dan kamu harus bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Dan satu hal lagi di sini Leo juga ngerasa ini vice versa sih kalau bahasa ini ya. Merasa nggak kuat sih. Gitu. Pengen pergi. Ya pada akhirnya mungkin ada yang akan pergi dari hubungan ini gitu. Ya, karena mungkin Leo ngerasakan apa ya? Capek gitu loh, dicemburuin, dicurigain, ya. Mana dianya egonya tingginya minta ampun, udah setinggi langit, nah ngelebihin langit malah. Nah ini bahaya. Jadi ya siapapun itu pasti nggak akan kuat lah gitu loh. Ya ini kembali ke masalah sifat. Ini renungin sendiri sih nantinya. Saya bukan nakut-nakuti atau apa enggak ya. Ya kamu lihat aja faktanya nanti gitu loh. Kalau nggak ada perubahan, yang nggak mau berubah, masih kayak anak kecil ya, egonya tinggi, egoisnya minta ampun, selalu mau menang sendiri, nggak mau dengerin kata-kata orang, ya, maunya nerocos sendiri, ya udah kalau kalau pada akhirnya seseorang ini pergi jangan disalahin gitu loh. Bukan berarti seseorang yang pergi ini karena dia nggak cukup dengan satu pasangan atau hawa nafsunya tinggi, enggak. Karena nggak kuat sama sifat itu sendiri, lur. Ya, ingat ini vice versa loh ya yang saya bahas. Gitu. Leo. Ya, jadi please saya tegaskan sekali lagi, tolong banget ya untuk teman-teman Leo. Ini masalah duit ya, lagi-lagi masalah duit harus kamu bener-bener deh hati-hati. Ya. Satu, di bulan ini pengeluaran cukup kerasa lumayan besar. Ya, ya semoga nggak semua dari Leo seperti itu. Tapi sebenarnya kalau secara rezeki ya enak rezeki kamu gitu. Ya sesulit-sulitnya Leo itu ya, sesusah-susahnya Leo, ada aja sih jalannya. Itulah. Jadi gimana ya? Kadang saya hitung reading rasakan energi kamu ini unik gitu loh. Ya. Satu sisi Leo-nya tuh sebenarnya tidak baik-baik saja. Cuman Leo bisa bersikap seakan-akan nggak ada masalah gitu. Bahkan orang di sekitar kamu yang melihat kamu, nilai kamu itu, ya kamu baik-baik saja. Bahkan kamu mau cerita, aku lagi banyak masalah, aku lagi begini. Ya mungkin orang di sekitarmu tertawa, tertawanya itu, kamu aja baik-baik aja kok selama ini gitu loh. Dan ya pada akhirnya banyak dipendem sama Leo-nya. Ya sebenarnya itu sisi positif. Sisi positifnya adalah ketika orang di sekitar kamu melihat kamu selalu baik, menilai kamu baik, ya anggap aja sebagai doa gitu aja. Ya, kalau memang kondisi kamu sedang berantakan saat ini, nggak baik-baik saja, ya cukup dekatkan diri kamu sama Sang Pencipta. Karena Leo sangat dekat sekali energi kamu dengan alam ini. Leo, Scorpio, Cancer, ya. Aku lupa nih, ada 2 zodiak lagi ya. Cuma yang ingat cuma 3 nih. Ini zodiak yang punya tahta. Ini zodiak yang paling tinggi secara energi spiritualnya. Makanya banyak orang-orang, contohnya kayak Leo, Scorpio, Cancer tuh yang notabene punya dasar spiritual tinggi gitu loh. Banyak gitu loh. Cuman tuh tadi memang perjalanan hidupnya seperti dibanting bener, iya kan? Iya borak gitu loh. Mungkin ada kamu di antara kamu yang merasa, wah aku sampai hari ini belum bisa bernafas nih, artinya belum bisa bernafas itu ya mungkin dari beberapa tahun kemarin kamu seperti dibanting terus gitu loh sama alam ini gitu loh. Kamu seperti belum terbebas, kamu belum menemukan kebahagiaan hakiki dalam hidup kamu kayak gitu. Ya. Tapi sisi lain
Itu tadi, makanya tadi saya katakan ya, sesulit-sulitnya Leo, jalan atau petunjuknya ada aja. Apalagi kalau Leo mau semakin dekat sama Allah Ta'ala ya. Wih, enak lur gitu loh. Artinya enak tuh ketika kamu bisa berpikir dari sudut pandang yang berbeda saja dari apa yang kamu hadapi saat ini, kamu akan jauh lebih baik rasanya nanti gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu. Ya di bulan ini, di Mei, ada seorang Leo yang pada akhirnya tegas dengan hubungan ini. Dan mungkin ya pertimbangan kamu sudah lama deh di sini. Bertahan nggak ya, bertahan nggak ya, bertahan nggak ya. Dan pada akhirnya di Mei ini ya udah, kamu udah mendapatkan sebuah pertimbangan atau jawaban yang tepat. Pada akhirnya kamu akan pergi. Karena kamu nggak kuat di sini. Ini vice versa ya. Bisa Leo, bisa pasangan Leo nih yang ngerasain nih. Ya mengenai sifat yang sebenarnya buruk ini gitu loh. Hati-hati ya. Oke, Leo, sisi positif dari Leo di bulan ini yaitu satu. Ya mungkin banyak yang nggak menyadari atau tidak merasakan tentang hal ini, yaitu energi batiniah kamu itu dekat sama alam ini. Makanya hati-hati, ojo asal ngebatin. Ya, lebih baik kamu ngebatin yang positif, kamu berpikir yang positif untukmu sendiri, agar dirimu bisa membaik. Karena ya memang agak sulit dilogikakan gitu loh, ya. Karena ini ranah di luar logika. Ya nanti direnungin sendiri sih. Ada sih di antara kamu tuh terkadang ngebatin aja lah kok kejadian ya. Cocok logi lah gitu aja bahasanya ya. Bukan berarti kamu hebat, bukan berarti kamu wah, enggak gitu. Biasa aja sebenarnya. Cuman tuh tadi ya energi. Nah, ada sih orang-orang tertentu seperti itu. Dan ya itu tadi, apa yang kamu pikirkan ya akan menarik apa yang terjadi itu lagi gitu loh. Makanya ya mulai saat ini ya informasi ini atau yang saya bahas ini coba direnungkan gitu loh. Lebih baik kamu berpikir yang positif ya, membayangkan hal-hal baik dalam diri kamu. Oh, besok rezekiku lancar, usahaku lancar, kerjaanku lancar. Ya toh, enak nggak kira-kira daripada kamu selalu menuruti pikiran kamu yang ramenya minta ampun nih, gitu. Banyak udah kayak pasar malam nih suara dalam pikiran kamu nih. Ramenya minta ampun. Ya, dan itu negatif semua. Coba deh kamu lawan. Ini kalau nggak kamu lawan diri kamu sendiri ya kamu kan begini-begini aja gitu loh. Oke, kayak gitu. Di sini juga saya rasakan adanya sebuah celah ya, celah loh ya, dari kerumitan yang dirasakan si Leo itu sendiri. Dari masalah yang sedang kamu hadapi, di sini ada celah. Ya. Energi baik ini mendekati akhir bulan sih. Mungkin masuk tanggal 20-an nanti, yang paling cepat tanggal 18-an, sampai ke tanggal 26. Kamu amati aja rentan waktu itu. Ada celah yang akan membuat kamu keluar dari situasi ini. Ya semoga kamu bisa berpikir secara luas, Leo. Ya jujur sih saya merasakan Leo-nya ini sedang nggak baik-baik saja. Ya, kamu seperti nyender di tembok, nyender di dinding lah ya, nyender di dinding sambil merenung. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, gitu loh. Kok bisa begini, kok bisa begitu, ya. Dan kamu sendiri di sini, gitu loh. Dimana satu sisi kamu pengen ibaratnya cerita, ngobrol, sharing, tapi lagi-lagi pasangan kamu nggak peka sama kamu, ya mungkin nggak paham juga sama kamunya. Jadi kamu ngerasa kayak, wah aku harus gimana gitu loh. Kamu mau cerita pun juga bingung harus cerita kemana, ya. Dan orang di sekitar kamu ya gitu ngelihat kamu baik-baik saja malahan, padahal kamunya sendiri butuh ini, butuh teman, butuh tempat sharing, butuh tempat curhat, kamu butuh bimbingan dengan orang tertentu gitu loh. Ya, Leo. Ya kamu bulan ini harus mendapatkan ketenangan dalam diri agar segala sesuatu yang sedang rumit ini bisa segera terselesaikan. Ya, dan masalah kamu dengan seseorang di sini yang sampai hari ini merembet. Nih siapa nih yang ada problem?
mungkin dari Februari kemarin, ya, yang konflik ini naik turun, dan ini masih kebawa ke sampai sekarang, kayak gitu. Coba deh kamu jalankan ibadah malam, sholat, ya, sembahyang malam, dan jalankan sholat pertobatan di situ, sembahyang pertobatan, mintalah petunjuk, ya, itu jalanmu, jalur langit lah yang bisa kamu pakai sekarang, ya. Kamu mau berpikir pakai akal dan logikamu, ya kamu rasakan sendiri, kamu begini terus muter-muter gitu loh. Dan kehidupan ini nggak semua hal bisa kita logikakan. Memang ada situasi di mana kita bisa berpikir, berlogika tentang masalah yang sedang kamu hadapi, ya. Tapi satu sisi juga kita harus meningkatkan keimanan kita. Apa yang kamu hadapi ini ya butuh campur tangan Tuhan gitu loh. Apalagi Leo, energi kamu sangat erat dan dekat dengan semesta, ya. Coba deh, nggak ada rugi-ruginya kok, serius, kamu nggak akan rugi. Mau jalankan ibadah malam tuh nggak rugi, malah untungnya banyak banget. Coba deh dipraktekin dulu, baru kamu rasakan gitu loh, ya. Kemudian di sini Leo, hati-hati dengan emosi kamu di bulan ini. Emosi kamu sangat tidak stabil, bahkan ada ya di antara kamu yang mungkin lepas kendali secara emosi di sini. Hati-hati ya. Ingat, direnungin, kamu kalau lagi emosi bisa lupa daratan betul, ya. Mau nggak peduli itu siapa di depan kamu anggap rata. Hati-hati dengan diri kamu seperti itu. Oke. Sorry, readingan ini saya bukannya nakut-nakuti, enggak. Saya coba kupas apa adanya langsung kepada dasarnya atau intinya. Ya, semoga kamu bisa memahami, Leo. Kalau baik ya saya katakan baik, kalau enggak ya katakan enggak. Itu readingan saya di sini seperti itu. Oke. Ya, mendekati akhir bulan, energi kamu di akhir bulan ini, kamu pada akhirnya seperti menyadari sesuatu ya di sini. Ya, sadar sesuatu ini bisa tentang dirimu sendiri, bisa tentang orang yang, ya, orang sekitar kamu lah gitu, atau orang yang berkaitan sama kamu di sini, yang bermasalah sama kamu. Ini energi positif sih menurut saya, kabar baik sih. Kabar baiknya kamu bisa melihat, wah, seperti mengkoreksi diri lah. Kamu bisa sadar dengan diri kamu sendiri. Oh, ternyata aku begini, aku begitu. Oh, ternyata dia begini begitu gitu loh. Ada sebuah jawaban di sini ya kalau yang aku rasakan ya. Nah, lanjut lagi di sini, ya, ntar tak minum dulu ya. Wah, gile. Agak merinding sedikit. Ya, merinding ini saya merinding tuh bukan karena yang apa-apa, enggak ya. Biasa karena faktor udara lah gitu. Leo. Jaduh, baru ini sih saya sampai ke distrik banyak seperti ini ya, reading Leo ya. Gini sih ya, jujur ya, memang kamu lagi wow banget lah situasi kamu gitu loh, sampai mau ibaratnya nggak bisa lagi berkata-kata. Cuman satu deh, tolong kalau bisa ya Leo, mulai saat ini kencangkan ibadah kamu, ya, perbaiki ibadahmu, maka Tuhan akan memperbaiki hidupmu. Karena jujur saya merasakan adanya sebuah pertolongan di sini, ya, adanya petunjuk, adanya sesuatu hal yang di luar dugaan kamu gitu loh. Ada rezeki yang tak terduga lah. Ya, rezeki itu luas ya. Kamu ada masalah, dapat solusi, itu rezeki namanya. Atau mungkin ada kerumitan masalah uang, terus ada jalan keluar, itu juga rezeki. Rezeki itu luas banget. Tapi itu tadi, kalau kamu saat ini ibarat kata jalan itu selalu ngelihat ke atas ya. Kalau bahasa Jawa ini ndangak lah ya, melakukan ndangak, atau jalan tuh ngelihat ke atas. Kamu nggak ngelihat ke bawah, kamu akan kesandung. Pernah kan dengar filosofi seperti itu? Itu disebut apa sih? Kesombongan. Ya, direnungin sendiri lah. Jadi kesombongan itu bukan tentang pamer harta benda, ya, nggak kayak gitu. Makna sombong tuh dalam sebenarnya. Kayak gitu. Ya, semoga teman-teman Leo bukan orang yang sombong gitu loh. Cuman cukup direnungin aja sih yang saya bahas ini ya.
Oke, lanjut lagi. Ya untuk awal bulan ya, untuk Mei ini sabar untuk teman-teman Leo. Situasi tidak menentu ya. Situasi kamu tidak menentu, cuma nanti masuk ke pertengahan bulan di situ ada situasi atau kondisi yang cukup membaik ya. Kayak gitu. Yang jelas apa yang kamu hadapi, kamu nggak perlu berkecil hati, cukup kamu rendahkan hatimu saat ini dan lawan ketakutan kamu ya, lawan ketakutan kamu. Dan satu hal lagi, ada kehakiman di sini, ada keadilan ya, petunjuk tentang keadilan di sini. Ini vice versa energinya, bisa Leo, bisa orang terdekat Leo atau orang yang bermasalah sama Leo. Ada keadilan di sini. Artinya keadilan ya, ada situasi memang nggak bisa dirubah. Ya kalau memang kamu salah ya kamu harus terima resiko. Apapun solusinya nggak ada, kamu harus terima dan hadapi. Gitu. Ini vice versa loh ya energinya yang saya bahas. Kayak gitu sih. Kemudian di sini Leo, pada akhirnya kamu melihat sebuah peluang atau kesempatan ya di sini. Ada situasi yang menurut kamu baik nih, gitu. Ada celah atau peluang tadi ya. Nah ini mengenai celah atau peluang ini bisa tentang masalah karirmu ataupun masalah percintaan kamu di sini, kayak gitu. Tolong ya satu hal lagi ya, ini yang penting banget. Ini hati-hati dengan emosi deh, tolong ya. Ini vice versa loh ya, bisa Leo bisa pasangannya, tolong banget. Tolong banget direnungin banget, serius. Ya, karena hubungannya sudah di ujung tanduk gitu loh. Kalau nggak cepet sadari ini bisa berantakan bener. Ya, sorry bukan nakut-nakutin nggak. Saya ngomong apa adanya sih. Oke. Ampun dah sampai ke distract banget. Nah satu hal lagi Leo di bulan ini untuk yang single, ya di bulan ini banyakkan Leo pengen sendiri dulu, pengen tenangkan diri dulu, pengen move on dulu. Ayo siapa nih yang masih dalam proses move on? Ya. Ya kalau ada yang mau deketin Leo terus Leonya agak sulit dideketin, ya memang Leonya lagi pengen sendiri sih. Lagi nggak begitu membuka perasaan sih ya kalau yang gue rasakan gitu. Karena mungkin ada konflik di dalam dirinya sendiri yang belum terselesaikan, yang sedang ingin Leo selesaikan. Dan satu hal lagi untuk teman-teman Leo, apabila kamu merasakan adanya sebuah perubahan, ya perubahan sikap dari orang terdekat kamu nggak usah heran. Ya, kamu juga jangan kepancing emosi gitu loh. Kalau misalkan orang terdekat kamu nih ada perubahan sikap, kamu jangan kebawa emosi, saranku. Ya memang perubahannya ini membuat kamu ilfeel gitu, membuat kamu jengkel, tapi ya sebisanya jangan sampai ikut-ikutan. Maka ini akan jadi ruwet nantinya kalau ikut-ikutan, kayak gitu. Ya, jalur ya. Nah, ya untuk teman-teman Leo single, ya kamu udah waktunya deh fokus sama kerjaan kamu, karirmu. Fokus sama cari cuan lah ya, fokus cuan-cuan dulu deh saat ini deh. Kalau mau buka perasaan ya nanti dulu deh gitu loh. Cuman kalau ya balik ke diri masing-masing sih nantinya ya. Kenapa ya saya khawatirkan nih kalau perkara ada yang deket nggak sama Leo di bulan ini ada, cuman mendekati akhir bulan nanti seseorang ini muncul. Yang mau deket sama kamu tuh ada. Cuman ya itu tadi yang saya khawatirkan, seseorang ini ya manis kata-katanya dan bisa membuatmu kecewa gitu. Ya saya hanya ngasih clue aja sih, perkara mau dekat dan tidak ya monggo silahkan gitu ya. Lanjut ke hubungan Leo di sini ya. Mengenai hubungan ya sudah saya singgung-singgung di awal tadi sebenarnya. Ya ini vice versa, lagi-lagi vice versa. Ya nggak tahu ya, rasanya kecewa aja sih di sini. Siapa nih yang ngerasa kecewa? Ya ini energi ya mungkin di bulan April kemarin perasaan kecewa itu ya kebawa-bawa gitu loh sampai saat ini. Ya. Dan ya sebenarnya Leo itu sudah berusaha lah untuk
memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan rasa kecewa itu. Cuman terkadang ketika kamu lagi sendiri aja gitu, sering banget terlintas dalam pikiran kamu kekecewaan-kekecewaan itu atau sesuatu yang menyakitkan itu sehingga memicu emosi kamu. Ini perlu kamu renungkan, Leo, ya. Dan please komunikasi ditingkatkan di bulan ini. Hati-hati banget dengan komunikasi, karena kalau nggak hati-hati ada miskomunikasi yang bisa jadi ribut, jadi rame lagi hubungan ini. Dan jujur hubungannya butuh kedewasaan betul. Ini vice versa. Bisa Leo, bisa pasangan Leo. Ya renungin sendirilah. Oke, butuh kedewasaan lah. Udah waktunya untuk lebih dewasa. Jangan kayak anak kecil lagi. Capek hubungan ini. Kalau terus-terusan kayak gitu loh. Ya, dan untuk Leo sendiri, memang kamu butuh ketegasan. Ya mungkin di bulan ini kamu akan ngambil sebuah keputusan. Ya, di mana keputusan ini memang sulit dan sudah banyak kamu pertimbangan di bulan kemarin dan bulan ini penegasannya. Ya, amin. Semoga keputusan yang kamu ambil bisa jadi solusi atau jalan terbaik untuk diri kamu. Ya, kalau nggak kuat jangan dipaksa. Capek. Dan kabar baik untuk Leo di sini, ada seseorang yang sebenarnya menunggu kamu. Dia menunggu kamu, Leo. Kenapa? Aduh, sorry ya. Saya kebawa nih perasaan nih. Ya, jadi saya coba gali. Saya ketemu ada suatu energi yang cukup baik nih. Leo, dia memikirkan kamu dan kamu juga kepikiran dia, siapa nih gitu. Kamu pengen ketemu dia, kamu pengen, nggak tahu ya, entah itu cuman minta maaf doang, atau pengen ibaratnya memperbaiki hubungan kamu sama dia. Dan dia juga masih kebayang sama kamu gitu loh. Kamu kebayang dia, dia kebayang sama kamu. Sama-sama energi kamu sama dia seperti sefrekuensi, nyambung. Ya, ya coba deh kamu doakan dia, semoga dia nanti bisa ketemu kamu sih. Dia pengen sih ketemu kamu sebenarnya, pengen ngobrol sama kamu. Ya dia nggak tahu nih, ada yang pengen dia ceritakan. Ya masalah kejelasan mungkin ya. Dia ingin menjelaskan sesuatu di sini. Ini vice versa loh ya energinya. Ya, dia pengen menjelaskan, dia pengen mengungkapkan, dia pengen jujur mungkin gitu. Karena mungkin perselisihan kamu sebelumnya ada kesalahpahaman di sini. Ya, ya kalau misalkan kamu masih bisa komunikasi, ya coba komunikasi. Ya si hello aja sih, tegur sapa lah gitu, tegur sapa aja dulu. Ya syukur-syukur bisa menjalin komunikasi baru di sini. Kayak gitu. Seseorang yang menunggu kamu. Dia nungguin kamu. Kamu juga nungguin dia. Kamu juga mengharapkan dia. Gitu. Tapi ya kalau kamu posisinya single ya sah-sah saja sih. Cuman yang jadi beratnya minta ampun ini untuk Leo yang udah punya pasangan. Ya ini ya bekas lah, atau bekas cinta sebelumnya. Ada tahu kan sekarang dia memikirkanmu, kamu juga memikirkan dia, itu clue untukmu. Kabar baik nggak kira-kira kalau kayak gitu? Ya, ya saya hanya bisa mendoakan yang terbaik sih untuk kamu saat ini ya. Dan nanti kita lanjutin lagi readingan ini Leo, ya. Kita lanjutin lagi. Saya akan coba dalamin terus, ikutin terus perjalanan kamu ini, ya. Oke Lur, ini yang bisa saya bahas untukmu. Jika ada salah kata, ya saya mohon maaf ya. Mungkin kamu menilai readingan ini negatif semua. Ya kalau kamu bisa punya kedewasaan ya dalam memahami apa yang disampaikan di sini, pastinya kamu akan ketemu hal-hal positif yang cukup banyak di sini sebenarnya. Makanya butuh kedewasaan benar dalam mendengarkan apa yang dibahas di sini. Ya, kayak gitu sih. Ya saya tidak memaksa kamu untuk memahami sih. Kalau kamu suka ya di like aja videonya, nggak suka di dislike, nggak usah ditonton. Banyak channel lain, video lain yang lebih bagus gitu. Kalau saya mah ya kayak gini, orangnya ceplas-ceplos, ya ngomongnya apa adanya. Lu suka silakan, nggak silakan gitu aja. Oke Lur. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya Leo.
Semoga kamu dalam keadaan sehat, bisa ketemu lagi nih ya, bisa ngereading lagi untuk Leo lagi. Amin. Ya, kita jumpa lagi ya. Bye bye Leo semuanya.